Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar RRI di Kota Palangkaraya dan dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini senantiasa melimpahkan nikmat dan segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya dengan penuh semangat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada tahun 1995 seorang psikolog dan jurnalis sains asal Amerika Serikat, Daniel Goleman, dalam bukunya Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than EQ, beliau memperkenalkan kepada kita semua tentang adanya emotional intelligence, kecerdasan emosional di dalam diri manusia, yakni bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dibekali dengan satu macam kecerdasan yang selama ini kita kenal, ya, kecerdasan intelektual, tapi juga ya, Allah menitipkan kepada kita apa yang disebut dengan kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan dalam mengelola perasaan kita, ya, dan juga dalam mengambil sikap dan tindakan, ya, yang tepat dalam setiap situasi dalam kehidupan kita. Menurut Goleman, justru kecerdasan inilah yang banyak menentukan nasib dan kesuksesan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam karir, rumah tangga, maupun hubungan dengan sesama dalam kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, teori tentang kecerdasan emosional ini memiliki relevansi dengan ibadah puasa kita, ya. Apa relevansinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada mereka orang-orang sebelum kalian, yaitu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah 183. Jelas sekali di ayat tersebut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa Ramadan adalah dengan maksud tertentu, yaitu untuk mendidik kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sejumlah tempat di dalam Al-Quran juga menerangkan tentang apa itu takwa, siapa saja orang-orang yang memiliki kualitas takwa ini. Misalkan di dalam
surat Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 4 yang berbunyi potongannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135 Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ada lagi dalam surat Al-Baqarah 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'adihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tiga ayat ini menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, yang dapat kita simpulkan bahwa ya, orang yang bertakwa itu memiliki dua kualitas, ya, memiliki dua kepribadian, yaitu kepribadian yang bersifat spiritual dan kepribadian yang bersifat emosional. Kesimpulan dari ayat tersebut demikian, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang pertama memiliki kualitas spiritual, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan kitabnya yang diturunkannya yaitu Al-Qur'an, ya. Mereka juga adalah orang yang memiliki keimanan yang kokoh kepada akan adanya hari akhir dan juga kepada makhluk-makhluk gaib, ya. Pada dimensi yang pertama ini yaitu spiritual, seorang yang bertakwa itu selalu menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari selalu dihubungkan dengan kekuasaan Allah. Dia juga selalu berusaha menjalin hubungan erat dengan Allah melalui ibadah-ibadah ritual yang sudah disyariatkan, seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, dan haji ketika dia memiliki kemampuan. Ya, inilah kualitas orang yang bertakwa. Secara personal, dia memiliki ikatan kokoh dengan Allah dimanapun berada. Apapun kondisinya, dia selalu mengingat Allah. Dia selalu menghubungkan setiap kesulitan, setiap bahkan setiap kebaikan yang dia peroleh dan dia lakukan, itu semua terjadi adalah atas kehendak, atas petunjuk, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga begitu dekat dengan Rasul, sering membaca sholawat, ya, memuliakan Rasul. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa membangun hubungan erat dengan Al-Quran, dengan banyak membacanya, banyak mengkajinya, banyak memikirkan, ya, merenungkan tentang makna-makna ayat Al-Quran dan seterusnya. Yang jelas, ya, kualitas spiritual, ya, aspek spiritual dari takwa ini, ya, menggambarkan seorang hamba Allah yang memiliki kedekatan tertentu dengan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, ya, ciri orang yang bertakwa itu adalah juga memiliki kualitas, ya, emosional, yakni dia, ya, memiliki kemampuan untuk, ya, mengendalikan dirinya dalam kehidupan sosial, mengendalikan dirinya dan mampu membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak hanya menjadi pribadi yang
pribadi yang tidak mengganggu orang lain, tapi betul-betul dia menjadi pribadi yang bermanfaat dan memberikan kebaikan yang banyak kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, di situ dalam 3 ayat tersebut digambarkan orang bertakwa itu ada dengan ungkapan dia selalu berinfak di jalan Allah, kemudian juga dermawan, selalu membagi sebagian hartanya kepada karib kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, musafir, dan para pengemis. Kemudian juga memerdekakan budak, bersikap jujur, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam berjuang di jalan Allah, dapat menahan amarah, kemudian juga mau memaafkan kesalahan orang, dan kemudian juga mampu untuk bertaubat dari dosa dan kesalahan. Itu bahasa yang digambarkan oleh Allah dalam 3 ayat tersebut. Yang apabila kita simpulkan bahwa kualitas takwa yang kedua itu adalah orang tersebut, orang bertakwa memiliki kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan dirinya dalam konteks hubungan sosial, dan juga dia mampu menghadirkan dirinya di tengah lingkungannya itu sebagai orang yang memberikan banyak manfaat dan kebaikan. Nah, gambaran tentang ciri orang bertakwa dalam Al-Quran ini itu sangat relevan, sangat mirip persis dengan apa yang digambarkan dalam konsep emotional intelligence, kecerdasan emosional. Artinya apa? Dapat disimpulkan di sini bahwa ibadah puasa yang Allah syariatkan setiap tahun selama 1 bulan penuh itu adalah program pendidikan karakter untuk hamba-hamba Allah, supaya hamba-hambanya ini memiliki 2 kualitas spiritual dan kualitas emosional, yang digambarkan sebagai yang dijuluki sebagai orang yang bertakwa. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, dalam teori kecerdasan emosional ini ada sejumlah kriteria, apa saja yang termasuk kecerdasan emosional. Di antaranya adalah truthworthiness, yaitu kejujuran. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional itu akan selalu jujur dalam tindakannya. Dia memiliki integritas. Nah, kejujuran dan integritas ini kan juga merupakan aspek yang sangat ditekankan di dalam puasa Ramadan. Tidak sempurna puasa seseorang, ibadah Ramadan seseorang, apabila dia masih saja berkata bohong. Ketika diberikan amanah dia tidak jujur. Dan ini jelas sekali diterangkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan di dalam hadis, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dan malah justru mengamalkannya selama menjalankan puasa Ramadan ini, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, apalah arti puasa? Kita saat ini sedang menjalankan puasa. Apalah artinya puasa? Apabila kita tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata bohong. Bohong, tidak jujur itu memang penyakit yang itu ada pada diri setiap manusia. Tetapi ada orang yang mampu menahannya dan ada orang yang tidak mampu menahannya. Dan selama puasa Ramadan ini, dalam kondisi apapun, dalam kebutuhan apapun, kita dituntut untuk selalu berkata yang benar, tidak dusta, berkata apa adanya, meskipun itu mungkin menyakitkan bagi kita. Tapi kalau memang itu adalah benar, maka katakan kebenarannya.
tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Nah, selama puasa Ramadan kita dilatih, dididik oleh Allah untuk ya seperti itu, menjaga integritas diri kita ya, dengan tidak berkata dusta, selalu dengan cara selalu menjaga kepercayaan orang lain, berkata apa adanya, jujur ya, meskipun itu mungkin terasa berat bagi kita ya. Karena puasa kita mungkin sah secara fikih, tetapi pahala puasa kita akan hilang. Di mata Allah puasa kita tidak ada artinya apabila puasa tapi masih berdusta. Kemudian kualitas yang kedua dari pribadi yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus itu adalah mampu melakukan building bonds, memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Jelas ya, dalam selama puasa Ramadan kita sangat ditekankan untuk selalu menjaga diri kita dari perbuatan yang merugikan orang lain ya. Karena puasa kita akan tidak ada artinya bagi Allah apabila selama kita puasa tapi lidah kita yang berkata yang itu menyakiti orang lain, perbuatan kita, sikap kita masih menyakiti ya atau merugikan orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Imam Abu Hurairah bercerita ya, bahwa suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya ada seorang perempuan," seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ada seorang perempuan, ya, ada seorang wanita itu rajin bangun malam untuk qiyamul lail, dan dia juga rajin puasa di siang harinya. Malamnya rajin qiyamul lail, siangnya rajin berpuasa. Ya. Tapi dia juga kemudian rajin berbuat baik. Dia juga ahli sedekah. Ya. Tetapi lidahnya itu tidak bisa dijaga. Ya, dia sering menyakiti tetangganya dengan perkataannya." Kemudian apa jawab Rasul? Ya, Rasul menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya. Ya, perempuan itu adalah ahli neraka." Ya. Kemudian si laki-laki itu juga bertanya kepada Nabi, "Sedangkan ada lagi ya Nabi, perempuan yang lain, dia itu buat ibadahnya secukupnya saja ya. Sholat hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, ibadah sholat sunnah jarang atau secukupnya. Dia juga kalau bersedekah hanya dengan sepiring bubur merah saja ya, tetapi dia selalu menjaga lidahnya, tidak pernah menyakiti orang lain." Kemudian Rasulullah bersabda, ya, orang perempuan ini termasuk ahli surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini bisa kita mendapatkan gambaran bahwa puasa itu tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan emosi, ya, menahan rasa kecewa, menahan rasa sakit hati, menahan rasa tersinggung. Ya. Menahan dari apa? Jangan sampai rasa-rasa yang negatif tersebut terungkapkan ya melalui lisan kita dan terdengar di telinga orang lain, sehingga akhirnya membuat orang lain menjadi sakit hati, menjadi tersinggung. Dalam kehidupan sehari-hari ya, tentu kita tidak bisa lepas dari masalah dengan orang lain ya. Tetapi di sini selama Ramadan kita dididik oleh Allah untuk mampu menahan rasa kita, meskipun mungkin orang lain berkata buruk kepada kita, meskipun orang lain bersikap yang itu menurut kita kurang baik ya, tetapi selama Ramadan ya, kita dididik untuk mampu menahan ya, perasaan kita kepada orang lain. Jangan sampai kita merasa tersinggung ya, kita merasa kita di posisi yang benar ya, kemudian kita tersinggung, kita tersakiti,
kemudian diungkapkan dengan kata-kata yang buruk yang itu menyakiti orang tersebut, ya. Sehingga retaklah hubungan sosial. Padahal belum tentu juga dia yang salah. Jangan-jangan mungkin kitanya yang terlalu berperasaan. Jangan-jangan kitanya memang yang salah, tapi tidak sadar. Kemudian orang lain bersikap merespon kita, ya, dan pada saat itu kita merasa tersinggung, ya, kita merasa tidak salah, ya, kita tidak merasa kita berasa di posisi yang benar, ya. Kita tidak tahu bahwa kita ini salah, ya, tapi kemudian diingatkan orang-orang lain, ditegur oleh orang lain, dan kita kemudian tersinggung, diungkapkan dengan kata-kata buruk. Nah, ya, itu dia. Jadi sekali lagi, selama Ramadan kita dididik supaya mampu menahan diri, ya, menahan rasa, ya, yang diakibatkan oleh hubungan kita dengan orang lain, komunikasi kita dengan orang lain. Jangan sampai perasaan dendam, perasaan benci, perasaan tidak suka itu terungkapkan secara lisan, itu kemudian menyakiti orang lain dan akhirnya membuat hubungan kekeluargaan kita, persaudaraan kita dengan sesama muslim menjadi retak. Nah, itu dia. Ya, itu puasa. Kemudian juga di antara kualitas lain seorang yang memiliki kecerdasan emosional itu adalah dermawan, ya, peduli kepada orang lain, suka membantu, suka berbagi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, beliau mengisahkan bahwa dahulu Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Kana nabiyyu ajwadan nasi bil khair. Paling dermawan dengan persoalan harta benda. Nabi orang yang mudah berbagi. Meskipun dalam keadaan genting, Nabi itu kan hidup sangat sederhana, tidak memiliki harta benda. Harta benda yang ada dalam rumahnya secukupnya. Rumahnya pun ukurannya kecil, secukupnya untuk hidup, untuk tidur, untuk bercengkrama dengan keluarga. Tidak memiliki barang lain. Sebagai Rasul, beliau hidup sangat sederhana. Tapi dalam kesederhanaannya itu, Rasul memberikan kita teladan tentang semangat untuk berbagi. Di samping Masjid Nabawi, rumah Rasul berada di samping Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi. Di dalam Masjid Nabawi, di emperannya ada yang namanya Ahlus Suffah, para sahabat yang du'afa, ya, yang tidak memiliki pekerjaan harian. Mereka ditampung di situ untuk tinggal, ya, di jerambah masjid, ya, dan untuk keperluan sehari-hari hanya mengharap dari pemberian orang lain, dari sedekah orang lain. Di situ, dan itu jumlahnya puluhan. Konon kalau sedang kumpul semua kata sampai lebih dari 300 orang sahabat Nabi. Nah, Ahlus Suffah mereka disebut. Di situ, ya, dipantau oleh Nabi, keseharian mereka dipantau oleh Nabi, tidak hanya kepribadian mereka, tapi juga kebutuhan mereka sehari-hari. Nabi seringkali bersedekah kepada mereka, ya, padahal Nabi sendiri hidupnya sangat sederhana. Itu, ya, maka dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi bahwa Nabi adalah kana Nabi ajwadun nasi bil khair, ya, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi, kedermawanan Nabi itu memuncak, ya, ketika bulan Ramadan. Nah, disinilah, ya, Ramadan, ya, mendidik kita untuk, ya, menumbuhkan sifat dermawan dalam diri kita. Nah, selama bulan Ramadan ada berlipat-lipat pahala yang digandakan, termasuk tentu adalah semua pahala kebaikan, ya, termasuk adalah kedermawanan, mau berbagi dengan orang lain, ya. Ini di antara kualitas yang dimiliki oleh seorang yang memiliki kecerdasan emosional, ya, yaitu jujur, kemudian juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dan yang ketiga memiliki empati. Ya, sebenarnya ada banyak yang lain, ya, tapi berhubung waktu cukup 3 ini saja, ya, kita bahas pada kesempatan kali ini sebagai gambaran bahwa Ramadan betul-betul tidak hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan itu adalah tentang meningkatkan hubungan kita dengan Allah melalui
ibadah-ibadah ritual, tapi juga Ramadan ya juga tentang meningkatkan kualitas emosional kita, meningkatkan uh, kualitas hubungan kita dengan orang lain ya. Mari kita jadikan Ramadan sebagai sarana pendidikan untuk melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik ya, memiliki kualitas hubungan yang lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kualitas yang jauh lebih baik dengan sesama manusia. Kita menjadi pribadi yang paripurna setelah Ramadan ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Allahumma fiqh wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.